Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pencerah, kembali lagi di Sida Menyapa dan tentunya di channel YouTube Sida 1912. Kali ini masih bersama aku Rani Syahda, dan saat ini di episode ini kita mengundang mahasiswa berprestasi luar biasa. Prestasinya bukan lagi di ajang provinsi ataupun nasional, tapi ini sudah di kelas internasional dan tentunya mahasiswa Sida. Selamat pagi atau assalamualaikum nih Kakak Siti Nur Nahria. Iya. Hai Kakak. Selamat siang juga. Baik ya. Baik ya. Alhamdulillah. Saat ini ada di semester berapa nih Kak Ria? Sekarang udah semester 3. Semester 3 di prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Iya. Berarti masih di kampus 1 ya? Iya, sekarang masih ya. di kampus 1. Oke, wah luar biasa Kak Ria ya panggilannya. Iya, panggilannya Kak Ria. Kak Ria ini dapat 1 silver medal dan juga 3 bronze medal. Wow, luar biasa. Itu di ajang apa Kak? Boleh diceritain? Di World Rafting Championship 2025 di Malaysia. Iya. Wow. Tepatnya di Sungai Kampar. Sungai Kampar. Ini di bulan apa waktu itu Kak? Ini di bulan Desember. Bulan Desember 2025 kemarin 2025. ya. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember kemarin. Oh, 1 minggu ya? Iya, 1 minggu perlombaannya. Wah. Karena banyak sih kategorinya ya. 1 minggu itu full perlombaan atau sama persiapan juga sama jalan-jalannya Oh juga? iya, ada persiapannya kayak openingnya sama closingnya. Oh, jadi tanggal 1 gitu. itu masih opening ceremony gitu. Jadi pertemuan dari seluruh negara itu tadi. Wah, luar biasa. Kakak Ria boleh sedikit cerita ya. Ini kan dapat 1 silver medal dan juga 3 bronze medal ya. Iya. Ini berarti kalau rafting otomatis tim ya? Iya, pasti tim. Berapa orang nih Kak dalam satu timnya? Kalau dalam satu tim itu 5 orang, tapi untuk satunya kan untuk cadangan gitu. Jadi satu perahu itu 4 orang. Oh. Dengan 1 cadangan itu tadi. Iya. Ini ada 4 kategori Kak ya. Boleh Iya. diceritain nggak itu kategorinya apa aja? Kayak dari yang silver medal ini down river race ya? Iya. Itu kayak gimana tuh Kak? Kalau down river race itu mengarungi sungai. Jadi kalau di tingkat internasional ini emang sangat jauh sih. Gak beda dari kayak di tingkat provinsi sama nasional gitu. Oh, bedanya Biasanya apa itu tuh, Kak? biasanya jangka kita tuh jauh yang internasional ini. Biasanya itu sampai 10-15 menitan kalau di Indonesia sendiri. Tapi ini kagetnya kalau di internasional sangat jauh, 40 menitan kita mengarungi. Itu Kalau dari laki-lakinya sih masih 30 menitan. justru lebih panjang yang cewek. Iya, enggak sih, tetap sama. Cuman karena ini kan tetap sistemnya balapan gitu. Oh, Jadi gitu. cepat-cepatan waktu juga. Oh iya, gitu. benar. Jadi dari start sampai garis finish itu melampuinya sekitar 40 menit. Iya. Jauh sekali. Itu dari awal startnya itu di atas bukit sampai ke perkampungan bawah situ. Makanya itu sangat jauh banget. Tapi pemandangannya oke ya kalau di Malaysia? Pemandangannya oke banget. Tapi sempat menikmati nggak? Kan itu lagi Aduh, fokus ya. enggak sih, enggak bisa menikmati. Namanya juga perlombaan sih. Iya. Pasti ya cepet pengen menangnya gitu. Mungkin kalau buat latihannya sebelum kita lombakan ada latihannya ya. Ya kita mungkin ada dayung santainya juga sih. Oh, gitu. Berarti udah nyoba ya? Udah nyoba arenanya dulu sebelum race iya, itu. benar. Ya. Karena ya ajang internasional nggak bisa buat main-main sih. Iya, benar sih. Itu berarti kalau Kak Ria, mungkin Kak Ria nggak akan tahu detail ya, atau bahkan tahu detail. Kira-kira diikuti oleh berapa negara itu waktu itu? Sekitar seluruhnya itu 32 negara. Wow. Itu banyak sih, dari Brazil, Jepang, Kanada. Negara-negara Iya. maju semua itu ya. Eropa juga banyak yang ikut, dari benua Eropa, Australia, Afrika, banyak sih. Luar biasa. Dan ada banyak cabur ya? Atau memang khusus untuk rafting ini? Ya, single event soalnya, Single cuman event ini ya? rafting International aja. rafting ya. Oke, kemudian kalau di 3 bronze medal berikutnya nih, ada kategori sprint, head to head sama slalom. Iya. Itu gimana tuh Kak? Kalau sprint itu cuman
berapa meter ya? 500 meteran gitu. Oh. Jadi cepet-cepetan waktu. Biasanya cuma dayung 2-3 menit gitu aja. Tapi paling cepat diambil waktunya. Biasanya itu yang menentukan itu dari sprint ini tadi. Dari sprint nanti itu bisa menentukan lawan head to head. Setelah itu bisa menentukan jalur slalom. Jadi biasanya kalau yang level terakhir itu slalomnya duluan gitu. Jadi kalau sprint itu cuma 500 meter. Head to head itu biasanya arenanya sama. Cuma nanti ada tantangan, ada buoyancy. Buoyancy nanti harus diputarin. Kalau enggak nanti itu ada poinnya 50 detik. Gitu. Oh, gitu. Terus main kalau banyak ya rulesnya ya. Iya. Kalau head to head itu kan emang tabrak-tabrakan gitu kan. Itu juga ada penaltinya. Kalau kena lawannya terluka, itu nanti bisa poin 50 juga. Gitu. Oh gitu, berarti harus pas di kapalnya aja. Iya, mungkin buat remming gini aja, nggak bisa buat sampai nabrak banget boleh ya. Okay. Kalau remming gitu nggak apa-apa. Ini berarti 4 kategori itu dalam satu perjalanan atau ada berapa perlombaan berarti total yang kakak ikutin? Enggak sih, ya cuman itu aja, cuman 4. Cuman sehari itu satu kategori. Berhubung gitu. Pesertanya emang banyak ya. Jadi kemarin tuh satu hari tuh ada yang dilakukan 2 kategori langsung. Setelah sprint langsung head to head. Tapi untuk kategori yacht, junior sama open doang. Besoknya baru dilanjut master. Master itu 50 tahun ke atas. Berarti masih kuat-kuat ya mereka. Kebanyakan bule Eropa sih. Gitu ya. Iya. Nggak lihat yang dari Indonesia belum. Nggak ada maskernya. Cuman open itu. Open itu aja yang ikut umurnya juga sama kayak kita, masih 20-an. Gitu. Oh ya, berarti kakak ini ikut kategori yang junior. Kalau saya junior U23. U23. Wah, iya. Keren banget, ini sudah bawa nama Indonesia ke luar negeri nih kakak ya. Oke, nah itu tadi mengenai lombanya. Sekarang kita mau ngulik nih perjuangan Karya di balik layar gitu kan ya. Itu berapa orang tadi? 4-5 orang ya dalam satu tim. Itu semua dari tim Umsida atau dari klubnya kakak? Enggak sih. Kalau dari Umsida cuman saya. Cuman kamu aja. Kebanyakan ini dari Surabayanya sendiri gitu. Oh, gitu. Ya, ada yang kuliah. Iya, rata-rata masih kuliah semua di Universitas Surabaya sana. Oh, berarti gitu. Itu semuanya sekitar umur 23-an semua. Iya, tapi ada yang masih 19 juga sih. Tapi dia akhirnya ikut yang kategori U23 junior, iya. Bukan yang youth ya. Enggak. Youth ini bagiannya apa? Daerah Sidoarjo. Oh, Sidoarjo justru. Tapi umur 19 saya nggak bisa ikut kan karena udah 20. Iya benar. Semoga kakak akan terus ikut ya dari junior sampai ke kelas-kelas berikutnya. Amin. Oh ya, ini kakak kan kesehariannya juga sebagai mahasiswa ya. Tentunya ada semester 3 itu kan kita tahu masih banyak sekali mata kuliahnya kak ya. Masih padat juga. Padat. Dan juga masih ya mungkin masih pengenalan lingkungan kampus juga sedikit banyak gitu kan. Nah, untuk kakak nih udah berapa lama sih mengikuti rafting ini? Kalau saya masih baru sih, masih 1 tahunan ini. 1 tahun? 1 tahun. Wow, 1 tahun tapi udah dapet prestasi internasional kakak Ria ya. Iya. Nah, selama 1 tahun nih kak, gimana sih kesibukan kakak untuk bagi waktu antara kuliah dan juga perlombaan gitu ya? Kalau jadi dari awal ikut sih, awal semester 1 itu udah ikut. Tapi latihannya emang cuman biasa, di sore hari gitu aja. Kalau menjelang perlombaan itu baru tambahin latihannya pagi sore. Berhubung semester 1 itu masih masuknya jam 8-an gitu. Jadi masih bisa ikutin karena dulu itu latihannya tuh subuh. Jam 5 sampai jam 7 gitu. Terus habis itu langsung balik ke Sidoarjo. Langsung ke kuliah. Kampus ya. Gitu. Nanti pulangnya baru lanjut lagi. Jam 3 itu latihan lagi sampai maghrib gitu. Berarti bolak-balik itu? Iya, balik-balik. Setiap hari latihannya? Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu doang berarti liburnya? Sabtu Minggu gak libur, kadang itu latihan ke luar kota. Jadi full ya. Tiap hari berarti ya? Iya. Wow.
Kadang ya kalau Sabtu Minggu buat latihan luar kota, Senin libur sehari, nanti Selasa masuk lagi gitu. Wah, nggak bayangin Kak capeknya gimana. Iya sih sebenarnya capek banget, kayaknya tapi aku harus ya ikut itu biar aku agak kurusan sedikit. sejak ikut rafting ini kurus banget sih kalau saya. Malah turun. susah buat naikin lagi, ini susah banget. Iya, karena produktif banget gitu Iya. ya. Jadi meskipun makannya banyak juga pasti energinya keluarnya juga Iya, banyak. makanya. Aku kira mungkin daily latihannya itu sekitar seminggu 2 kali, 3 kali, mungkin mendekati lomba baru yang lebih enggak setiap sih. hari. Ini emang udah setiap hari terus. Iya, jadi kalau kita dari klub sendiri tuh emang buat latihan tuh tiap hari. Jadi kalau ada event itu kita udah siap gitu loh Kak. Jadi biar iya, nggak benar juga tinggal sih. nambahin dikit-dikit aja, benerin Iya, apa gitu. Apalagi kita tuh udah tahu kekurangan kita tuh kan nggak bisa latihan di jeram. Kita latihannya kan di sungai flat gitu. Jadi Iya sih, pas benar. keluar kota itu baru kita cari jeram itu tadi. Biasanya kalau keluar kota kemana Kak Ria? Biasanya ke Mojokerto atau ke Malang, ke Kasembon itu. Oh, Itu. iya emang daerah sana juga bahkan banyak wisata-wisata rafting juga sih Iya, ya. makanya. Oh, kita udah gak bisa bayangin. Terus kalau bagi waktunya sama kuliah gimana Kak? Apalagi kemarin ditinggal seminggu kan ya untuk ikut perlombaan. Iya sih, kalau ini emang udah ngajukan dispen Oh, dari gitu. kalau yang event BRC ini. Sebenarnya event-event sebelumnya itu udah ada dispen, cuman ya manajemen itu ini masih bisa ngikutin, masih mumpuni gitu loh buat ikut perkuliahan. Jadi nggak usah, emang ternyata yang emang nggak terganggu waktu lombanya. Emang lombanya kan biasanya seminggu kan, itu baru ngajukan dispen gitu kalau saya mau berangkat lomba gitu. Berarti dari daily yang latihan itu tadi setiap hari Kakak manajemen waktu pribadi ya. Iya. Artinya berusaha mana nih jangan sampai ngelewatin kelas ini, jangan sampai Iya. ini, jangan sampai ini gitu ya, Iya. bagi waktu. Tapi kalau mendekati lomba kemarin dari dosen-dosen kampus juga ngasih dispensasi Iya, ngasih selama dispen. seminggu. Berarti pulang dari perlombaan numpuk ya tugasnya. Iya, numpuk banget, tugas itu banyak banget. Kayak kaget ya, shock gitu. Wah, ternyata tugasnya kayak gini ya, kok banyak banget. Apalagi udah mau menjelang UAS ini, wah harus buru-buru ngejar Harus tugasnya. ngejar ya. Iya. Keren banget Kak Ria ini ya, udah nggak ngebayangin jaga kesehatan terus ya Kakak Iya. ya. Kadang itu ya sempat ngedrop, tapi ya kayak cuman minum vitamin sama apa gitu, udah kembali lagi. Tapi belum sih. pernah ngedrop yang sampai parah ya. Belum sih. Alhamdulillah. Pernah, cuman ya emang butuh 2-3 hari aja gitu. Untuk udah fresh ya. fresh Tapi nggak lagi. sampai kayak rawat inap dan lain-lain gitu Oh, kan, enggak. ya. Alhamdulillah lah kalau gitulah. Lu nggak ngebayangin capeknya jadi kakak ya. Tapi nggak apa-apa, mumpung di usia muda gitu Iya. kan ya, kita kan harus seproduktif mungkin. Iya. Karena nanti ya mungkin usia-usia berapa kita juga udah sibuk dengan hal-hal lain, apalagi Iya. kalau bekerja dan lain-lain. Mungkin waktu kuliah ini waktu yang paling cocok untuk terus Iya. berprestasi kakak ya. Nah, untuk awal ikut rafting ini kakak itu emang hobi dari kecil, emang suka, atau bahkan ada momen yang nggak sengaja nih Kak Ria tiba-tiba pengen ikut aja gitu? Sebenarnya tuh karena ini diajak ikut latihan di klub itu. Terus saya itu ternyata seru ya, kayak enak ya, nggak pernah olahraga. Dulunya tuh nggak pernah olahraga, sama sekali nggak pernah olahraga. Terus kayak ternyata olahraga ini seru. Akhirnya kayak keterusan gitu. Apalagi latihan di situ itu nggak cuma dayung aja ya, ada latihan fisiknya juga kan. Ternyata seru. Ternyata juga baru seru. Ternyata aku kuat ya ikut fisik kayak gini gitu. Oh ya udah tak terusin aja. Waktu sampai itu diajak siapa, sama ikut temen atau gimana? Oh, itu diajak sama ini calon kakak ipar. Iya. Kebetulan kan kakak iparnya ini pelatih juga ya di situ. Oh gitu. Iya, pelatih Jadi klub. kakaknya lagi main ke rumah, tiba-tiba ngajak kamu, ayo Iya. deh ikutan gitu ya. Ikutan aja. Terus udah sekali sehari itu seru. Terus besoknya tak tanyain, Mas ini aku ikut lagi nggak ya? Ngono. Ya nggak apa-apa, ikut aja. Berhubung nggak ada kendaraan waktu itu, belum punya sepeda, belum bisa kemana-mana, diantar jemput. Rumahnya Surabaya, disamperin ke Sidoarjo.
terus Wah, ini diantar calon lagi. kakak ipar yang sangat baik ini terhadap adiknya ini. Nyalot adik. Iya, ini Iya. kayaknya minta restu orang tuanya melalui adik ini kayaknya. Kadang juga temen yang nganterin, temen situ Ah. kan atletnya juga, ya usah dianterin gitu kalau ada urusan beliaunya gitu. Berarti bisa dibilang nggak sengaja ya ikut Iya, rafting nggak ini ya? sengaja, bener-bener nggak kebayang sih, maksudnya ya padahal dulu kuliah udah pengen kuliah aja ya, terus kok tiba-tiba ikut rafting, oh ternyata seru nih, nggak apa-apa lah, pengen ini aja, sekalian aku terjun, sekalian nyelam juga sih di Iya. sini. Bayangin dalam 1 tahun kakak udah ikut kira-kira berapa kompetisi selama 1 tahun menggeluti Setahun rafting ini? sudah 4 sih. Yang Oh. pertama itu di Progo, Kulon Progo. Itu internasional juga aslinya. Pertama Cuman kali langsung iya, internasional nyobanya. itu eventnya ternyata internasional. IRF juga sama yang Hmm. mengadakan. Cumannya belum, nggak ada ini tim ceweknya. Tim cewek dari luar negeri. Akhirnya kita turunnya ke nasional. Itu juga dapat medali ini, dua perunggu sama 1 silver gitu. Terus setelah internasional itu mulai nyoba kemana lagi nih kak? Itu selanjutnya Porprov. Kalau Porprov ini bener-bener ajang bergengsi sih, Iya benar. soalnya benar-benar memperebutkan daerah ya, Iya, bawa nama olahraga. daerah juga kan Ha-ha, ya. gitu. Akhirnya Porprov ini 4 emas, 4 emas, juara 1 umum juga. Terus selanjutnya ada Kejurprov. Kejurprov ini ya sama aja sih kayak Porprov, cuman ini tuh biasanya itu buat golden ticket ke Kejurnas, kemudian ke WRC lagi, Oh gitu. cari tiket gitu. Tapi kemarin Buat- dapat yang Iya, dapat 4 emas lagi di Wah. Kejurprov. Keren banget. Akhirnya ikut yang Malaysia ini dari Oh, situ kalau tiketnya. WRC ini tuh diambilnya dari tahun kemarin, Oh. bukan yang tahun ini. Tahun ini mungkin disimpan buat tahun selanjutnya gitu. Iya. Kalau baru setelah Kejurprov ini itu kan September. Kejurprov itu September, Desembernya itu langsung ini WRC itu tadi Tapi di kakak Malaysia. happy ya ikut rafting ini. Sebenarnya waktu mepet-mepet kayak gitu itu agak capek banget gitu. Kayak udah pengen selesai, tapi ya ternyata eman juga kalau diselesain gitu kan. Iya. Tapi kalau pas pulang habis ikut kompetisi dan lain-lain gini kan kayak ada apa ya, kepuasan tersendiri gitu Iya, kan. Yang pasti ada. kayaknya aku masih bisa lanjut di sini Masih meskipun bisa. dailynya kayaknya capek banget. Iya. Kayak masih ada batas umur lagi kok, masih panjang gitu kan. Sekalian ngabisin umur aja gitu kan. Habisin dari kategorinya tadi. ya. Kategori itu tadi. Berarti nanti maksimal kakak akan ikut sampai usia kira-kira 23-an kayaknya. 23. Iya, 23 itu tadi. Oke. Karena kebanyakan meskipun open itu juga nggak tentang umur kan. Open itu batasnya 40 gitu. Gitu. Nah, ini kakak kira-kira waktu awal mau ngikut lomba itu reaksinya gimana? Waktu Sebenarnya, awal diinfo, ada lomba ini, ayo ikut. Itu kakak ada rasa pesimis, enggak dulu lah kayaknya karena masih sibuk kuliah dan lain, atau iya. ya wes ayo gitu. Sebenarnya bimbang juga. Kenapa? Pasti bimbang karena sebenarnya gini, di lain sisi kan di situ banyak atlet ya. Iya. Atletnya udah latihan 3-5 tahunan gitu ya. Saya masih 1 tahun. Tapi kok nggak kebayang aja ikut ke tim inti gitu. Jadi kayak ada agak pesimis gitu loh, agak takut. Akhirnya waktu event Progo itu agak bener-bener demam panggung. Soalnya baru pertama ngerasain jeram besar dan udah diserahin orang banyak gitu. Apa efeknya dari Jadi kayak nervous itu tadi? Agak ya efeknya sih agak dredeg banget gitu. Pas dayung tuh aduh ini aku mau gimana ya gitu, udah dayung aja gitu loh gitu. Jadi detak jantung cepet banget itu ya. Pasti tangan Apalagi dingin banget. tetap berusaha. Iya berusaha, udah lupain aja pokoknya aku dayung dulu aja gitu. Nervousnya itu karena ya emang apa ya, agak pesimis tadi. Banyak atlet itu udah latihan
3, 4, 5 tahunan. Saya masih 1 tahun tapi diikutin sama yang ini. Waduh. Akhirnya dari situ ya belajar. Oh, ternyata ini kurangnya aku, masih demam panggung, harus berani. Nggak usah dengerin suara dari penonton lainnya. Harusnya itu dengerin suara tim aja gitu loh. Iya, Fokus ke tim gitu aja. Tapi untuk yang khusus di Malaysia kemarin sudah Iya. agak pudar nervousnya atau malah lebih nervous karena di Sebenarnya luar lebih negeri? nervous lagi karena kaget. Mungkin di Progo ini kan cuman 2 negara, dari Malaysia sendiri sama Indonesia. Itu. Ini tiba-tiba 32 negara nih. Berarti Waduh. awalnya nggak tahu kalau diikutin atau memang sudah tahu? Sudah tahu, cuman ya itu kan emang seleksi lagi sih. Ternyata yang masuk juga tetap saya gitu. Jadi Seleksi dari klub dari Jawa Timur Klub. atau dari mana? Oh, dari klub. klub. Tapi ya ada pengurus Jawa Timur juga sih gitu. Jadi akhirnya ya ini kayak nervousnya tuh kok banyak orang banget, apalagi sungainya ya kayak gini gitu. Berarti arusnya lebih kenceng ya daripada di Kenceng. Indonesia. Kenceng. Cuman sebenarnya sama aja kayak di Indonesia, cuman di sana itu kalau banjir banget gitu Oh, kan. Tapi kemarin sempat banjir. Sempat banjir. Saya datang itu di sana tuh hujan udah 2 hari nggak berhenti. Itu banjir. Jadi pas latihan itu banjir. Sementara pas lomba itu terang, nggak hujan sama sekali. Akhirnya surut. Batu-batuannya akhirnya keluar semua. Itu lebih susah. Lebih susah. Oh, gitu. Kalau banjir itu dayungnya yang berat, tapi enak nggak ada batu. Jadi nggak nyangkut. Kalau ini surut, batu-batunya keluar. Iya. Susahnya itu pasti nyangkut itu. Hmm. Gitu. Sementara Iya juga juga sih. dari Indonesia kan emang badannya kan ya kecil-kecil daripada orang Eropa gitu ya. Jadi pas Besar-besar. nyangkutnya itu pasti susah ya. Jadi kalau sebenarnya secara teknik itu ya bagus Indonesia sih. Cuman ya kalau tenaga, postur emang luar negeri lebih bagus. Tapi Mereka ndayung 1 kali, kita ndayungnya 2 kali, 3 kali itu. 1 banding sekian ya. Iya. Iya, tapi ya buktinya kakak tetap membuktikan kalau Iya. meskipun orang Indonesia kecil-kecil cabai rawit. Iya. Wah, keren banget nih kakak. Tapi kan aku belum tahu nih ya soal teknik rafting gitu ya. Iya. Itu sebenarnya 4 orang itu ada positioning tertentu dan kakak harus di posisi sebelah mana atau yaudah akan random aja di 4 orang itu? Enggak, atau gimana? ada yang tertentu pasti. Soalnya ada tugasnya masing-masing. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada, kalau saya sendiri ini kanan depan. Kanan depan. Iya, Apa kanan itu depan. biasanya tugasnya kak? Ya biasanya itu nentukan jalur. Buat downriver ini tadi kan pasti kan banyak batu-batuannya ya. Terus habis itu pasti di sini ada jalan buntu lah, ini nanti ada strainer, nanti ada kayak gini-gini. Akhirnya nentukan jalan yang depan ini. Jadi koordinasi kanan kiri, nanti agak ke kiri, agak ke Dua-dua kanan. depannya itu sama-sama menentukan Jalan, jalurnya. jalurnya gitu. Kalau yang belakang? Tinggal ini mengatur kondisi perahu. Jadi perahu mau miring kayak gini nentukan. Kalau over ke kiri nanti bisa dikanankan dikit gitu. Jadi yang belakang ini biasanya mengatur kondisi perahu kayak gitu. Menjaga keseimbangan Mm-mm. gitu ya. Tapi kalau kecepatan semuanya 4-4-nya harus menjaga kecepatan. Harus sama, itu. iya. Oh, gitu Kadang itu kalau udah nyangkut ini kadang tempo ini agak berubah. Apalagi kalau udah yang sejauh itu ya. Tempo ini sangat Udah susah. pasti agak susah ya, karena udah mulai capek gitu Capek. ya. Konsennya udah mulai keganggu juga. ya. Karena awal ambil start itu kan juga tabrakan juga, remming juga kan. Gitu. Tapi kemarin yang di Malaysia ada nggak kisah yang drama-drama di atas Pernah, perahu? tapi waktu latihan. Oh, waktu latihan. Waktu latihan ini sungainya emang lagi banjir. Terus kita tuh pertama kali turun kan dari start itu. yang nyobain arena di nyoba. pertama tuh ya. Cuman nyoba, akhirnya tuh kan sambil bawa pelatih. Kan berat ya Kak ya, karena cuman yang dari 4 tapi penumpangnya 6. Oh iya benar. Ya gitu. Jadi bingung. Wah, ini pas itu tuh ada yang namanya arus apa ya? Dark hole atau apa gitu. Lu itu bener-bener sangat banyak hole-nya gitu. Jadi kalau nyangkut di situ ya nggak bisa keluar. Arusnya soalnya deras.
Oh, berarti banyak rintangan kayak gitu juga ya? Banyak. Enggak yang kayak lurus. Oh enggak, pasti banyak beloknya, batu, apalagi arus. Arus ini kalau ada SW standing wave itu kalau kena standing wave yang besar, ya pasti ngeflip kebalik perahunya. Tapi kalau flip gitu masih boleh lanjut lagi? Boleh, kan ada ini teknik flip flop. Jadi teknik flip flop itu buat balikin perahu sama kembalikan buat maju lagi gitu. Dulu ya sering sih kalau pertandingan ngeflip gitu, sering. Tapi kemarin sempat ngeflip nggak yang di enggak, Malaysia? alhamdulillah enggak sih. Lancar banget berarti. Cuman ya kemarin nge-rap. Jadi nge-rap itu kayak airnya tuh masuk ke perahu semua gitu. Gitu. Gara-gara bawa pelatih itu tadi keberatan. Kita nggak bisa dayung. Enggak sih, enggak. Cuman ya sebenarnya semua pada takut ya karena posisinya udah terombang-ambing ombak, tapi ya cuman bisa dayung gimana. Soalnya itu mau ngarahin ke kiri, loh mintanya ke kanan. Loh, ya udah kita bingung. Akhirnya kok terombang-ambing, tapi udah tenang. Aslinya ya beliau nggak tenang, kaget juga ya. Tapi gitu kalau misal latihan gitu masih tetap diawasi kan sama Iya, pasti. Soalnya kebetulan emang pelatihnya ini kan masih muda. Gitu. Umur 27 aja, jadi kayak teman sendiri gitu. Jadi ini kalau pelatih yang ini yang kakak ipar sendiri. Iya, bener. Jadi ngerti kayak gini-gini. Iya. Itu yang lucu sih itu. Waktu awal nyoba itu, tapi ternyata setelah besoknya kita coba airnya itu makin surut. Ternyata ya harusnya nggak sederas itu. Dan karena kita latihannya cuma berlima, nggak bawa pelatih udahan, jadi diawasinya itu lewat kamera GoPro. Gitu. Jadi udah pas gitu. Emang keberatan karena bawa orang banyak itu tadi. Akhirnya kita latihan cuma 4 orang doang itu. Tapi pakai kamera tadi, jadi latihan sendiri gitu, nyoba arenanya sendiri. Oh ternyata wis pas, kita latihan sendiri gitu, sama nge-briefing sendiri. Ini harusnya kayak gini, nanti kayak gini gitu. Mulai bikin strategi ya. Iya. Itu di hari pertama? Enggak. Hari kedua. Berarti hari pertama itu full race sama ikut opening ceremony gitu mungkin ya. Hari kedua mulai coba-coba arena. Hari ketiga langsung perlombaan gitu. Luar biasa. Tapi andai kala nanti ada event internasional lagi pasti pengen ikut kan Kak? Iya, pasti pengen sih. Karena ya emang seru cuy. Iya. Kayak coba berbagai macam sungai itu ya emang seru gitu. Tapi ya emang nggak bisa kayak ngafalin jalur sekali 2 kali, nggak bisa sih. Tergantung ini kayak atletnya itu emang udah profesional banget atau belum gitu. Kalau ini kan emang masih belajar kita ya. Iya. Ya mungkin harus lebih giat lagi. Akhirnya kalau melajarin jalur tuh harus sampai 4-5 kali gitu baru bisa hafal. Target kakak berikutnya apa? Sudah ada mau ikut lomba berikutnya apa atau belum ada info lagi? Belum ada info lagi sih. Belum ada. Tapi harapannya akan ikut internasional lagi. Iya, dan dapat harapannya golden bisa. medal. Iya. Amin. Karena kita juga ada ini kan habis ke Jurprov itu kan kita ke Kejurnas. Setelah ke Jurnas ini baru bisa dapat ke internasional itu lagi gitu. Keren banget Kak. Ini aku sebelum kita akan closing ya, aku mau bikin games singkat aja. Ini quick fire. Jadi aku akan kasih pertanyaan A atau B. Kakak akan jawab cepet. Misal B gitu. Oke ya. Udah siap? Siap. Lah, jawab pertanyaan simpel-simpel aja kok, nggak yang berat-berat. Lebih better mana? Latihan pagi atau latihan malam? Better pagi. Pagi. Lebih milih capek latihan atau capek ngerjain tugas kuliah? Capek latihan. Karena capek latihan lebih happy ya kayaknya. Lebih mending menang tipis tapi kalah tapi all out. Apa ya? Jadi menang karena menang tipis dengan skor yang tipis daripada yang kalah, atau udah dengan skor terbaik, semuanya yang terbaik tapi kalah. Ya menang tipis pasti. Tetap menang tipis. Iya, menang tipis. Karena emang kalau dari perlombaan itu emang
tipis-tipis ininya Skornya dapatnya. Biasanya tuh dari secondnya itu bener-bener tipis kalau ya kadang dari situ. Oke, lebih milih strategi yang matang atau spontan di lapangan? Strategi yang matang. Iya. Dari rubah harus tetap punya strategi Iya. yang matang ya. Lebih fokus latihan fisik atau latihan mental? Fisik. Fisik tetap Iya. ya. Oke. Start rapi tapi finish panik atau start panik tapi finish rapi? Start rapi, finish panik. Pasti gitu. Itu Kalau pasti ya? startnya rapi itu pasti dapetnya itu juara. Oh, Karena gitu. finish panik itu nggak apa-apa. Udah di depan finish, ya nggak apa-apa kita keluarkan semua. Emang panik sih, gitu. Nggak apa-apa sih. Iya, tapi kalau startnya udah panik pasti finishnya nggak mungkin Enggak rapi ya, ya. nggak mungkin rapi. Oke, keren. Satu pertanyaan lagi kayaknya ya. Lebih happy bawa ini agak menjebak. Aduh. Lebih happy bawa nama Indonesia atau nama Umsida? Indonesia sih. Umsida juga ada di Indonesia, bagian dari Indonesia. Keren. Boleh Iya. tepuk tangan dong, teman-teman. Jadi kalau bawa nama Indonesia pasti Umsida Pasti gitu Umsida, ya. pasti tahu dong. Oke, nah kakak ini untuk adik-adik tingkat atau mungkin kakak tingkat juga boleh nih ya. Sedikit dong pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman ini agar semangat gitu ya untuk mengikuti kompetisi bahkan sampai ke jenjang internasional kayak Kak Ria. Boleh? Oke. Singkat aja. Boleh hadap ke kamera di sebelah sana ya. Jadi Oke. pesan saya buat teman-teman gitu, pokoknya jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu. Jadi kalau udah mau memulai, sekalian dituntaskan sampai selesai. Udah seperti itu. Oke, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dong teman-teman yang di studio biar nggak ngantuk. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak Kak Ria sudah mau gabung di podcast kita. Iya. Kita akan dengan senang hati mengundang Kak Ria lagi barangkali di kompetisi-kompetisi berikutnya Iya. ya. Semoga dan juga kita doakan semoga Kak Ria akan terus menggapai prestasinya di tingkat yang Amin. lebih baik lagi dan juga dengan hasil yang lebih baik lagi, lebih Iya, matang amin, lagi. amin. Oke, terima kasih banyak Kak Ria dan juga semuanya yang sudah nonton di podcast Umsida Menyapa. Kami ucapkan terima kasih dan juga stay tune karena kita masih akan punya banyak sekali episode-episode yang menarik tentang semuanya yang ada di Umsida maupun hal-hal yang menarik lainnya. Oke, saya Rani selaku host mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.